Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elia Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 203200166 akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 1 SD maupun MI. Yang pertama, identitas rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini ada satuan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Huda Panggung, kemudian kelas 1 semester 1, tema 3 kegiatanku, dan subtema 1 kegiatan pagi hari, mata pembelajaran bahasa Indonesia, alokasi waktu 1 kali pertemuan dalam 2 jam pelajaran kali 35 menit. Kemudian kompetensi inti KI pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2, memiliki perilaku jujur, disiplin dengan tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengarkan, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah sekolah. Kemudian KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehari-hari, dan dalam tindakan dan mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar ini meliputi 2. Yang pertama, menentukan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam hari melalui teks pendek, bisa melalui gambar, tulisan, dan atau syair lagu, dan atau eksplorasi lingkungan. Yang kedua, menyampaikan penjelasan dengan kosakata bahasa Indonesia dan dibantu dengan bahasa daerah mengenai peristiwa siang dan malam dalam teks, tulis, dan gambar. Kemudian indikator. Yang pertama, mengidentifikasi suasana di pagi hari. Kemudian yang kedua, membedakan suasana pagi dan malam hari. Yang ketiga, menjelaskan terjadinya perubahan siang dan malam hari berdasarkan hasil pengamatan. Keterampilan berbahasa dan metode pembelajaran. Dalam keterampilan berbahasa ini menggunakan 2 keterampilan, yaitu menyimak dan menulis. Sedangkan untuk metode pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, dan metodenya menggunakan permainan atau simulasi, kemudian tanya jawab, dan penugasan. Kemudian untuk langkah kegiatan pembelajaran, yang pertama, pendahuluan, yaitu guru memberi salam dan mengajak berdoa. Guru mengecek kehadiran siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Contohnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelumnya kita berdoa dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Oh iya, sebelumnya ibu mau ngecek kehadiran anak-anak dulu ya. Kemudian menyampaikan tujuan. Jadi pelajaran hari ini kita bahasa Indonesia, kegiatan di pagi hari. Kemudian kegiatan inti yaitu mengamati suasana pagi hari melalui teks dan gambar. Guru membuka pelajaran dengan menanyakan kabar siswa dan mengajak berdoa bersama. Jadi, oke anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, kita berdoa dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Oh ya, hari ini kegiatannya pembelajaran bahasa Indonesia mengenai kegiatanku di pagi hari. Sebelumnya anak-anak baca dulu ya, nanti ibu akan melakukan tanya jawab pada anak-anak. Sudah dibaca? Oke. Kegiatannya apa ini pembelajarannya? Iya, di pagi hari. Bagaimana sih kalau suasana di pagi hari itu? Iya betul, sejuk, asri, dingin kayak gimana gitu, iya kan? Biasanya kalau dingin, masih sejuk itu pasti nggak mau bangun, malah tarik selimut, iya. Oke, kalau udah, anak-anak kalau sudah membaca, langsung dibuka
LK-nya. Di situ ada bacaan kan, kemudian dibaca dahulu, nanti akan ada simulasi atau permainan. Jadi dibaca dulu ya. Kemudian menjelaskan terjadinya perubahan siang dan malam hari berdasarkan hasil pengamatan. Siswa mendengarkan penjelasan guru terjadinya perubahan siang hari dan malam hari. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai perubahan pagi dan malam hari. Kenapa sih harus ada pagi dan malam? Siapa yang tahu? Iya, betul. Kalau pagi kita untuk beraktivitas, bersekolah, bekerja. Kalau malam untuk apa? Iya, betul. Untuk tidur, istirahat. Iya, betul. Terus kenapa ya kira-kira bisa terjadi perubahan pagi dan malam? Ada yang tahu nggak? Oke, Ibu Guru akan jelaskan ya, terjadinya perubahan pagi dan malam hari itu karena perputaran bumi mengelilingi matahari, sehingga saat mengelilingi itu akan terjadi perubahan dari terbitnya matahari dari timur dan terbenamnya matahari dari di sebelah barat. Jadi bumi itu mengitari atau mengelilingi matahari, ya, bukan matahari mengelilingi bumi. Yang berputar itu buminya. Tempat kita berpijak ini mengitari. Kenapa Bu nggak terasa pusing, nggak terasa goyang-goyang? Karena apa? Adanya gravitasi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di kelas 3 ataupun 4 ya. Oke, karena sudah Ibu jelaskan, anak-anak membaca dahulu yang ada di buku siswa, kemudian mengerjakan lembar kerjanya ya. Iya, betul. Iya, nanti Ibu nilai, habis itu kita adakan permainan. Permainannya apa? Iya, permainannya itu menyusun huruf menjadi sebuah kata. Contohnya apa yang berkaitan dengan perubahan siang hari dan malam? Contohnya kalau pagi terasa sejuk, jadi ibu akan menyediakan banyak kertas, potongan-potongan kertas yang terdiri atas banyaknya huruf. Jadi kalau sejuk, huruf apa aja? S, E, J, U, K. Ya, nah nanti dirangkai, ditempel. Nah, yang paling banyak kelompoknya ibu akan kasih bintang. Nah, di mana bintangnya? Di nilai kalian nantinya, di rapat kalian. Oke. Jadi kita membaca dahulu, kemudian mengerjakan, baru kita bermain. Oke? Kemudian penutup itu melakukan penilaian hasil selama kegiatan pembelajaran dan ditutup dengan berdoa. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah nilainya juga bagus-bagus, Ibu lihat. Semuanya dapat bintang pokok ya. Tenang aja. Karena sudah dilakukan pembelajaran dan sebentar lagi sudah mau istirahat, kita tutup dulu dengan berdoa. Ayo, pimpin doa dulu yuk. Berdoa dimulai. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi besok. Kemudian media yang digunakan berupa gambar suasana pagi hari, video, lembar kerja siswa. Sumbernya dari buku guru SD atau MI kelas 1. Penilaian pembelajaran meliputi penilaian sikap, yaitu melalui observasi selama kegiatan berlangsung. Jadi saya sebagai guru akan melihat bagaimana proses anak-anak belajar, yaitu untuk penilaian pengetahuan, mengetahui dari penyelesaiannya LK tentang kosakata berhubungan dengan kegiatan pagi hari, kemudian menyusun huruf menjadi suatu kata yang berkaitan dengan topik. Untuk penilaian pembelajaran akan saya sampaikan di slide ini ya. Kriteria sangat baik itu apabila hanya terdapat satu kesalahan. Untuk kriteria baik terdapat 2-3 kesalahan. Kriteria cukup terdapat 4-5 kesalahan, dan kriteria kurang terjadinya kesalahan melebihi dari 5.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari rencana pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 1. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.